Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan bukan komentator biasa, itulah sebutan yang cocok untuk David Howell. Kalau biasanya teman-teman pecinta catur ya, melihat David Howell hanya menjadi komentator dalam gelaran turnamen-turnamen besar seperti kita melihatnya di Champion Chess Tour. Kali ini dia turun secara on the board, offline ya, bertanding di FIDE Grand Swiss tahun 2021. Dan di babak ke-8 ini dia berhasil mengejutkan percaturan duniawi. Kenapa? Karena dia berhasil mengalahkan Esipenko Andrei dari Rusia dengan elo rating di atasnya 2720, sementara David Howell 2658, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui juga bahwa Esipenko Andrei pecatur yang memperkuat Rusia ya, meraih emas di FIDE Online Olimpiade tahun 2021. Dan dia juga berhasil mengalahkan Carlsen ya dalam Tata Steel. Kalau teman-teman masih ingat, usianya masih sangat muda dan punya masa depan yang cerah. Nah, kira-kira bagaimana sang komentator David Howell mengalahkan Esipenko Andrei? Langsung saja kita gaskan. Kuda F3, D5, G3, B6, dan gajah G2 dipilih oleh David Howell yang membela Inggris ya. Dan variasi ini mengandalkan kekuatan gajah Fianchetto, teman-teman, di sini. Dan Esipenko juga menjawab dengan gajah Fianchetto, variasi gajah Fianchetto di petak B7. Kemudian gajah B7, B3, kuda F6, dan gajah B2. Dua Fianchetto dimainkan oleh David Howell. Nah, teman-teman, secara karakteristik ya, permainan dengan gajah 2 Fianchetto ini sangat-sangat memerlukan kreativitas dan pelan-pelan banget ya. Mesti kreativitas dan menyusun pelan-pelan buah untuk berhasil menang. E6, C4 di sini. Dan kalau kita ketahui bahwa banyak pecatur India yang menggunakan variasi Fianchetto seperti ini. Rata-rata pecatur top India. C4, gajah D6, C kali D5, E kali D5, dan ya, kekuatan gajah di petak B2 ya, tidak terhalangi. Rokade, kemudian rokade, dan kuda C3 di sini mengeluarkan kuda dengan tujuan kuda B5 dan dijaga 6, benteng C1, benteng E8, dan E3 David Howell. Tujuan adalah karena nggak bisa kuda B5, dia ingin manuver dengan kuda ke E2, bisa ke D4 dan bisa ke F4. Yang pasti untuk mengaktifkan gajah di B2 juga, teman-teman. Esipenko jalan kuda BD7 dan D4. Dan strategi yang dimainkan Andrei Esipenko ini juga cukup ideal ya buat hitam, teman-teman. Rata-rata pemain hitam menjawabnya seperti ini nih, dengan gajah diplot di gajah diplot di petak D6, kuda di B7 dan ada 6, kemudian menteri ke E7. Kemudian dia bisa memplot kudanya di E4. Ya, kemudian dia menteri E7, benteng C2, David Howell, B5 dan A4 dobrak, B4 dan kuda E2, A5 dan kuda F4. Tidak takut pion tumbuk ya, nggak apa-apa, karena dengan ditukarnya gajah ini menyebabkan pion di C7 lemah dan bisa menempatkan kuda di petak E5 ya, semakin kokoh. Kemudian kuda E4, kuda E5 di sini sangat taktikal sekali ya, apabila kuda kali E5. Kemudian D kali E5, apabila gajah kali E5. Di sini ada kuda kali D5 ya, teman-teman, yang akan dipilih oleh David Howell. Jadi sangat taktikal sekali, tapi kekuatan gajah Fianchetto-nya kuat sekali nih, karena di sini harus makan ya. Makan dan makan. Ya, kalau bagi saya ini putih sangat nyaman sih seperti ini, karena pionnya dalam posisi warna putih juga. Nah, di sini Esipenko menolak dan kemudian kuda B6 dan diplot kuda C6. Ya, menutup kekuatan dari gajah B7 ya, dari Andrei Esipenko. Kemudian menteri F6. Ya, menteri F6 ancaman gajah kali F4 dan mengancam kuda. Dan balik lagi kuda E5, menteri E7 dan kuda C6 balik lagi. Tapi tidak mau draw ya, dan memilih menteri F8 yang kurang bagus. Jadi kalau menurut Evolution Bar memang Esipenko tidak boleh memaksakan ya. Dan menteri F6 memang langkah yang paling bagus di sini. Akhirnya karena dia tidak mau draw, dia memilih menteri F8. Sebenarnya tadi udah 2 kali bolak-balik ya, teman-teman. Dan apabila terjadi 3 kali langkah yang sama,
kedua pemain boleh mengklaim draw ya. Ya, kemudian menteri G4 di sini tanda tanya. Seharusnya menteri C1 saja lebih bagus ya. Tujuannya mungkin untuk tetap memberikan serangan pada petak C7. Ya, menteri G4. Kemudian gajah C8 juga langkah yang kurang bagus. Dan teman-teman coba pause video ini dan tebak kira-kira langkah yang tepat untuk hitam di sini apa nih teman-teman? Ya, langkah yang tepat di sini untuk hitam adalah benar sekali. Kita lihat gajah di B7 udah menyerang ke petak C6 ya, dan kita lihat bahwa yang mengganggu pertahanan hitam adalah kuda di C6. Makanya di sini langkah yang paling bagus adalah kuda C4. Apabila B kali C4 ya gajah kali C6 ya. Mengancam pion A4 di sini. Dan dengan kuda C4 juga memaksa tidak bisa kuda E5 ya, karena di sini dijaga. Kuda kali E5, D kali E5 dan gajah kali E5, kemudian gajah kali E5, benteng kali E5 ya. Tapi tidak menjalankan kuda C4, memilih gajah C8 dan tanda tanya makanya. Menteri F3, F6, benteng FC1, gajah D7, menteri H5, ancam petak D5 dan G6, kemudian menteri D1, menteri F7 dan gajah F1 di sini. Manuver mengaktifkan gajah untuk plot di petak B5. Gajah kali F4, E kali F4, benteng E6, F3, kuda D6 dan benteng E2 tanda tanya. Sebuah jalan yang salah ya. Seharusnya di sini ada langkah yang bagus teman-teman. Kalau teman-teman coba pause sekali lagi videonya, kira-kira langkah yang bagus di sini apa teman-teman? Ya, sacrifice kuda ya. Sacrifice knight, kuda ke E5 yang apabila dimakan F kali E5 dan D kali E5, kuda E8. Selanjutnya bisa menteri D4. Ya emang kalah perwira, tapi lihat buahnya sangat pasif ya. Hitam di sini dan kekuatan bentengnya di petak C ini sangat berbahaya teman-teman. Wow, tapi tidak diambil dan memilih benteng E2. Kemudian ya lagi-lagi melakukan kesalahan Esipenko ya. Ketika David Howell salah, dia juga salah. Yang seharusnya di sini tidak benteng kali E2, tapi tetap menjalankan kuda DC4 di sini. Ya, 2 kali terlewat dan memilih benteng kali E2, menteri kali E2, benteng E8, menteri C2, tanda tanya lagi. Masih belum dijalankan juga kuda DC4, tapi memilih. Ya, di sini baru dijalankan ya. Kuda DC4. Dan lihat evolution barnya unggul buat hitam. Tapi kenapa bisa menang ya di sini? Kita lihat kuda A7, benteng A8 tanda tanya ya. Yang seharusnya di sini kuda E3 dan mengambil gajah. Wow, kuda E3, 3D2, kuda kali F1, raja kali F1, gajah kali A4, B kali A4 dan kuda C4, menteri F2 dan menteri D7. Kemudian apabila kuda B5, C6, kemudian melanjutkan, ya kudanya mati ya, kena trap, kuda C3, B kali C3 dan gajah kali C3. Dan saya rasa ini unggul untuk hitam ya teman-teman. Sangat enak sekali untuk hitam. Ya sayangnya Esipenko tidak melihat sejauh itu. Ya karena itu evolution bar ya teman-teman. Sini menteri E2, menteri C2 dan kuda C4 udah benar, kuda 7 tapi benteng A8 tanda tanya. Kemudian kuda B5 dan kuda kali B2 tanda tanya lagi, yang menyebabkan keunggulan untuk David Howell. Yang seharusnya di sini cukup C6 aja. C6 apabila B kali C4, maka di sini C kali B5 aja. Kemudian C kali B5, benteng C8, ancam. Ya, tapi tidak menjalankan itu dan memilih kuda kali B2 ya. Menteri kali B2, C6, kuda C7, benteng C8 dan kuda A6. Kudanya berhasil mendapatkan tempat yang nyaman di petak C5. Gajah F5, kuda C5, benteng E8, menteri D2, menteri E7, raja F2 menjaga petak E3.
Raja F7 dan H4. Kemudian gajah C8 ya, menjaga kuda 6 ya. Tadi harusnya kuda 6 ancaman petak C6. Dan gajah D3, Raja G7 dan F5 di sini. Dobragan dari sang komentator F5. G kali F5, gajah F1 mundur. Berusaha untuk menempatkan kudanya di F4 ya. Tri D6, kuda D3, gajah D7 dan kuda F4. Ya, buang pion tapi dengan kompensasi mendapatkan posisi yang lebih enak. Menteri E7, gajah D3, kuda C8, kuda H5 skak, Raja G6 naik ya. Kalau enggak menterinya bisa diplot ke petak H6 ya. G4, pinning position dari bishop D3, Menteri D6 dan Raja G2, benteng G8 dan Raja H1 ya, nice. Kemudian H6, benteng E1, kuda E7 dan Menteri E3 ancam, benteng E8, benteng G1, benteng G8, benteng G2 pelan-pelan, Raja H7 dan benteng E2 ancam lagi. Kuda C8 tanda tanya ya. Seharusnya benteng E8 di sini. Kuda C8 dan Raja G2, Menteri F8, kuda G3 ya. Tapi kalau dari bangunan seperti ini ya teman-teman, ini jelas enak putih. Kenapa? Karena hitam cuma bisa menunggu, sedangkan putih yang memegang inisiatif dari permainan ini guys. Kuda D6, Menteri F4, Raja G7, Raja F1, F kali G4, kuda H5 skak. Dan disinilah kekalahan, Raja H8. Bisakah teman-teman tebak ya langkah apa yang paling akurat di sini? Coba pause videonya dan nyalakan kembali ketika teman-teman sudah menebak. Ya, benteng E7, boom. Apabila dimakan Menteri kali E7, akan dijalankan Menteri H6 ya, checkmate. Karena gajah D3 menjaga penutup dari Menteri H7. Ya, gajah F5, gajah kali F5, kuda kali F5 dan benteng E6. Dan disinilah menyerah ya Esipenko Andre. Ya, kadang-kadang ya teman-teman, ada sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan, yaitu saat kita harus memilih langkah yang tadi ya, Menteri F6, tidak boleh Menteri F8. Jadi memang partai yang paling bagus adalah Menteri F6 langkahnya. Tapi Esipenko Andre ya elo ratingnya cukup jauh, dia tidak mau draw, tapi akibatnya malah kalah nih karena beberapa kesalahan yang mengikuti setelahnya teman-teman. Dan yang pasti David Howell nih semenjak kalah dari Fabiano Caruana ya, dia memperoleh kemenangan 4 kali secara berturut-turut di FIDE Grand Swiss 2021. Yang berarti apa? Ya memang David Howell bukan komentator biasa ya. Dan coba komen teman-teman, layakkah David Howell jadi penantangnya Magnus? Yang kita ketahui bersama ya, bahwa David Howell ini satu angkatan dengan satu angkatan junior ya, ketika Magnus masih kecil dan bermain di kejuaraan dunia bersama dengan Jan Nepomniachtchi juga teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini, coba komen dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Dan dukung terus percaturan Indonesia dan dukung terus RL Chess. Catur Yes Indonesia Jaya.